wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana atas berkah, rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di ruang pelatihan yang kita cintai. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat PJ Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang keuangan dan ekonomi Bapak Tengku Zul Effendi SH MSI. Yang terhormat Direktur SDM Keuangan Mutu Internasional dan Direktur Utama Mutu Institut yaitu Bapak Haji Sumarna SEAKMM. Yang terhormat Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan kemasyarakatan dan SDM Bapak Dr. Andes Muhammad Yunus. Yang kami hormati Bapak Kiai Zainal Abidin SPD IMPD selaku pimpinan pondok. Yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai. Yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren yang hadir dan para peserta pelatihan perkebunan sawit pesantren percontohan 2025. Baiklah, kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana para hadirin dimohon untuk berdiri. Yeah.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Ustaz Arifan Lukman Hakim. Kepada Ustaz bersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wal mu'minin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya syuraqal kaunu fatiha jabi wujudil mustafa Ahmad waliyah bil kauni unsun wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Amin kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'ad. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para pimpinan pesantren yang hadir di majelis yang mulia ini, dan sama-sama kita hormati dan juga muliakan Bapak PJ Gubernur Provinsi Riau yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bapak Angku Zul Effendi SHMSI. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
Pak Kembu. Kemudian ini tamu kita yang dari Jakarta ya. Nah, ini alhamdulillah merupakan mitra kita sehingga hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini bersama 10 pesantren, yaitu Bapak Haji Sumarna, SE AKMM, Direktur SDM Mutu Institut dan Direktur Utama Mutu Internasional. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dia juga ini bendara umum ya, gedung DPP Heavy Train Indonesia. Alhamdulillah, saya nggak nyangka kalau hadir ini tiba-tiba udah sampai dialami tadi Pak ini, karena nggak ada kabar kemarin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dari provinsi ini ada hadir Bapak dari Kepala Dinas Perkebunan ya Provinsi Riau, atau diwakili karena beliau lagi umroh ya Pak ya. Izin Pak, belum hafal namanya. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli. Ini berarti yang hadir harus ahli-ahli semua nih Pak. Ini nggak boleh kalau nggak ahli untuk menyukseskan 10 pesantren jadi pusat edukasi ya untuk masyarakat pekebun sekitar pesantren. Ini beliau Bapak Dr. Andes Muhammad Yunus ya. Selamat datang untuk kesekian kalinya Pak ini orang Dubai ya. Dan Bapak ya dari Lanal Dubai, ini beliau Bapak Kolonel Laut ya, Hamel Yopi, gue Yopi Hamel Pak ya, kembali. Ini lagi pendidikan, jadi beliau diwakili oleh Bapak Mayor Sofian. Selamat datang, baru pertama Pak ya. Baru pertama. Alhamdulillah juga ini hadir bersama kita. Semoga nggak ada yang di belakang ya, karena yang di depan. Dari Kementerian Agama ini diwakili oleh Pak Camat ya, Pak Camat ya, Pak Camat Dumai Barat ya. Nah, ini sebenarnya orang dalamnya Al-Amin ini. Dulu lurah paling lama Pak. Bapak Camat Dumai Barat, selamat datang untuk sekian kalinya. Juga Bapak Kawa Dumai Barat atau yang mewakili. Saya nggak tahu perkembangannya, apakah beliau kawa sekarang ya. Kemudian dari Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Bagan Gladi, yang sama-sama kita hormati, serta seluruh para kiai yang hadir tadi ini, yang sudah hadir dari Rohil ya, Rohil dan peserta dari 10 pesantren. Kita sebenarnya kemarin Pak ini yang kita tawari itu 25 pesantren Pak. Karena kita sejak 2017 hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 itu pas di sini MTQ Pak, malamnya pembukaan MTQ 2017 di Dumai untuk tingkat provinsi waktu itu MTQ -nya. Itu kita di sini mengadakan awal ya secara besar-besaran untuk Al-Amin menggandeng teman-teman pesantren untuk satu visi misi membangun ekonomi dan keuangan syariah. Itu secara itu 12 pesantren waktu itu. Yang ada dari pihak gubernur waktu itu Pak Masrul Kasmi masih PJ Sekda atau asisten waktu itu beliau. Kemudian dari DPRD provinsi hadir waktu itu Pak Haji Sunario masih menjabat wakil DPRD provinsi di 2017. Nah jadi itu pertamanya, kemudian berlanjut sekarang alhamdulillah sudah 78 se-Provinsi Riau. Dari karena perkembangan pesantren ini izin operasional naik terus banyak. Saya informasi awal tahun kemarin 470 sekian ya, oke Ibrahim ya. Nah ini sekarang sudah hampir 500 sampai ini kalau tidak salah ya. Betul Pak Kiai? Ya, serius. Nah jadi
Ya tadi kita ingin membangun kebersamaan. Karena kalau sholat itu kalau jamaah kan pahalanya 27 lipat Pak ya. Jadi ini yang menjadi semangat kita. Dan dari 25 pesantren itu dari 78 yang MOU dengan kita itu alhamdulillah di akhir kemarin ini terverifikasi ya. Verifikasinya karena kesiapan dari pesantrennya, Pak Safani, Bapak sekalian, Pak Haji Sumarna, Uyan ketinggalan tadi. Mohon maaf ya Pak, depan tapi ketinggalan ya. Bapak ini yang kami hormati dan muliakan, Bapak Kepala Dinas Pertanian. Karena sering hadir jadi lupa. Mohon maaf ya Pak Kadis ya. Pak Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Bapak Muklis. Beliau sangat support karena mendampingi kita untuk sertifikat organik beberapa komoditi tanaman dari pesantren kita. Alhamdulillah beliau sangat support dan juga kita bersyukur ini kepada pemerintah baik provinsi Kota Dumai maupun dari Kementerian Agama. Ini semuanya memberikan dukungan ya. Tinggal nanti ini yang perlu kita dudukan. Beberapa pertemuan di 2021-2022 dengan 2021 itu juga dari kita ada pertemuan di Alamin Pak bersama dengan Direktur PD Kontren waktu itu, dari jajaran gubernur hadir, wali kota juga hadir. Memang semuanya satu semangat Pak. Tinggal sekarang kita perlu mempola ini. Potensi pesantren yang begitu banyak ini harus satu-satu kita garap gitu. Dan izin Pak Stafali, Bapak Ibu sekalian, Pak Staf Wali Kota Dumai, Pak Haji Sumarna, ini karena corongnya di pusat Pak yang Pak Kadis Pertanian juga, ini karena kami ini barokahnya Kementerian Pertanian Pak ini. Acara bulan kemarin, jadi MOU di mana? Di SBSD ya, dengan beliau. Akhirnya hari ini narasumbernya ini semuanya gratis dari 2 lembaga ini Pak. Jadi alhamdulillah juga ini ada semangat juang yang perlu direspon kuat oleh pemerintah daerah, provinsi maupun Kota Dumai dan beberapa pihak nanti. Nah jadi dari di antara potensi kenapa kami mengambil sawit yang harus kita garap dan 10 pesantren ini izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah 10 pesantren percontohan nanti di tahun 2025 ini. Harapan kami di sini sengaja nggak ada logo yang lain Pak, kecuali logo kami berdua. Kami ingin setelah ini dari Pemda Dumai, dari provinsi, juga sebenarnya kami mengundang Gapki dari Akasindo, dari PTPN di Riau itu PTPN 4 Region 3 Pak. Pak Ruri ternyata udah pindah ke Region 1, sekarang diganti sama Pak Sepan, jadi baru di-WA-kan ke kami. Nah jadi kita ingin setelah ini, di hari ini kegiatan utamanya selain pembekalan dari Mutu Institute dan Mutu Internasional, kita sekaligus mau mendata detail di pesantren-pesantren yang tergabung ini. Ada pesantren yang luas lahannya cukup besar ya. Ini yang di data kami hari ini tuh yang terbesar adalah dari pesantren di Rohul, Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabul Rokan Hulu. Ini 300 hektar ya Pak. Itu mulai ditanam sejak tahun 2007. Ini pesantrennya. Ini yang terbanyak ya. Kemudian yang terbanyak kedua itu di Kota Dumai. Sudah dari Darun Najah 12. Karena tadi nah ini komandannya kebun ini Ustadz Zainuddin, MJ-nya nggak ada. Beliau dari Lombok nih beliau, sama Ustadz Alimka ya.
Ini masih muda dan ganteng. Ini dua komandan dari untuk pekebun bersih, kebun sawitnya Pak. Total lahan sawitnya 160 hektar itu di Kota Dumai. Ini di daerah, nanti mungkin kita sampaikan secara detailnya Pak ya. Kemudian yang terbanyak ketiga dari 10 pesantren ini tadi dari Rohul ya Pak ya, pindah ke Dumai, pindah ke tetangga Dumai, yaitu pesantren yang tadi malam jam 1 malam sampainya, pesantren Al-Majidiyah Bagan Batu Rokan Hilir. Itu 100 berapa ya? 30-an Pak. 130-an hektar. Ini sudah berkurang Pak. Dulu 500 hektar sebelum pindah ke Bagan Batu. Kemudian tinggal separuh 250 hektar. Kemudian ada pembangunan. Jadi pesantren yang paling keren ini, punya hotel, punya kafe. Masjid ini kalau sebenarnya miliaran ya. Itu punya Al-Majidiyah ya. Ini 3 yang besar Pak. Ini masih di sekitaran Dumai sekitarnya lah ini ya. Nah, kemudian itu 3 pesantren yang menjadi peserta yang mohon doanya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir dari pemerintah dan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat ini pesantren yang dari Bekanis, PP Ma'al Ma'arif Siak Kecil. Namanya Siak Kecil tapi ini dari Pak ya. Kabupatennya masih masuk Bekanis ini ya. Nah, ini di atas lahan wakaf nih Pak. Kalau total lahan wakafnya itu ada 15 hektar. Tapi kemarin yang yang untuk kebun itu hanya 2 hektar kurang. Kemudian yang untuk yang wakaf. Kemudian yang selanjutnya yang dari Siak, ini ada yang keempat 5 ya. Pondok Pesantren Aufia Global IBS di Minas Kabupaten Siak. Nah, ini nyampe tadi jam berapa ya? Jam 8 ya. Kemudian dari Rohil, ini pesantren muda tapi perjuangan juga luar biasa. Ini pesantren Al-Firdaus. Al-Firdaus ini di kecamatannya apa Pak Yai? Rimba Melintang kan? Rimba Melintang. Pak Yai masih ini kan? Atau ada pamit? Kemudian dari Rohil, kita habiskan Rohil dulu. Rohil itu ada pesantren Al-Asasiyah. Ini di kecamatan Bangko. Bangko siapa tuh? Bangko siapa ya? Bangko saja. Nah ini ada lahan 5 hektar ya Pak. 5 hektar. Kemudian dari Rohil masih tersisa ada, udah selesai. Rohil ada 3 pesantren. Kemudian dari Rohul itu ada 2 dari Sarangkabun itu perbatasan Kampar ya. Kemudian yang perbatasan Duri ini ada pesantren Yazid. Ini Pak Kiainya tadi lagi di perjalanan. Kemudian dari Dumai ada satu lagi pesantren Baitul Quran. Sudah sampai Baitul Quran? Baitul Quran sudah ada hadir? Belum ya? Oh, Pak Izal Zik maju depan ini. Ini Pak dokter ini di belakang ya. Orangnya rendah hati. Ini dokter Jamzuri ya. Ada lagi profesor Pak. Ini orang di pedalaman Pak, Bursi suku Sakai di Bonai ya. Kalau di Kecamatan Bonai. Selamat datang Pak Jamzuri. Nah, ini merupakan tim kita yang kemarin ikut ke Belanda Pak. Ini BPDBKS ini alhamdulillah supportnya luar biasa, kemarin mengantarkan kita sampai ke Belanda sehingga satu-satunya UKM yang basisnya sawit, santri persawit yang mewakili pesantren di Mei 18 dan 19 Mei kemarin kita di Denham Belanda. Mohon doanya ini bisa membawa keberkahan ke teman-teman yang ada di Provinsi Riau dan provinsi yang lainnya. Amin Allahumma amin. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, Pak Staf Ahli Gubernur, Bapak Staf Ahli Wali Kota Dumai,
kami berniat ini dengan 10 pesantren. Nanti setelah pembukaan dari jenengan, ini kita akan menandatangani komitmen 10 pesantren seprovinsi Riau untuk menjadi pesantren pusat edukasi kebun sawit ya, untuk masyarakat sekitarnya. Jadi kita coba dengan 10 dulu yang siap, dari kita tawari dari 25 tadi. Jadi sudah seleksi nih Pak Stafani. Nah jadi kita akan memberikan kesiapan kepada teman-teman 10 pesantren ini 10 bulan dari bulan Januari ini. Pas hari santri tanggal 22 Oktober kita akan launchingkan 10 pesantren ini menjadi 10 pesantren percontohan di tahun 2025. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Stafali, Bapak Sumarna yang di Jakarta, juga Bapak sekalian, ini 10 pesantren ini punya karakteristik yang beda-beda. Ya, ini nanti hari ini kita akan punya data detail terkait dengan status lahannya. Lahannya udah lama digarap Pak Stafali, tapi ternyata dihijaukan kemarin, nggak tahu nih. Ya, ini mungkin lagi diperjuangkan ya kalau di rumah ya, Pak Stafali, Pak Direktur Muhammad Yunus. Jadi sudah menyampaikan ke kita bahwa ini lagi diperjuangkan beberapa lokasi untuk diputihkan kembali. Nah jadi untuk 10 pesantren ini setelah ini kita minta nanti ada program dari, kalau di Dumai mungkin yang di Dumai lewat Dinas Pertanian kan Pak Kadis ya, karena kan punya di jenengan ya. Kemudian kalau di provinsi nanti kita mohon dukungannya Pak Stafani melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dan terkait dengan regulasi dan tadi bagaimana pendampingan teman-teman pesantren yang sudah layaknya untuk replanting. Nanti mohon Pak Haji Sumarna bisa mengawal terkait dengan sertifikasi dan sebagainya untuk 10 percontohan kita yang insya Allah bismillah ini pertama kali kita ingin menjadi stimulan ya untuk teman-teman di provinsi lain agar ayo kita yang punya potensi sawit kita kembangkan dari kecil dulu, nggak usah banyak-banyak. Dari 10 pesantren yang berminat dan siap untuk betul-betul memaksimalkan di produksinya, memaksimalkan bagaimana di standar-standar yang harus secara kelembagaan dan sebagainya, sampai kita nanti bisa menghasil berapa poin-poin peluang yang diberikan oleh negara, sehingga betul-betul ini terkait dengan pusat edukasi untuk pekebun sawit masyarakat sekitar pesantren ini sesuai dengan regulasi undang-undang pesantren Pak. Jadi pesantren itu diantara fungsinya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang menjadi semangat kita. Kenapa kita di awal Januari ini yang sebenarnya niatnya dari bulan 10 kemarin Pak Stafani hadirnya ini, tapi baru Allah hadirkan kemarin ini, baru di tanggal 10-11 ini. Kemudian dari Januari sampai Oktober ini paling tidak minimal ini Pak Stafali, kita akan mengadakan 5 pelatihan lagi. Nah sekarang ini kami kan Koperasi Produsen Alamin kan koperasi primer provinsi. Ini sehingga bagi pesantren yang belum punya koperasi bisa langsung gabung dengan kita. Yang sudah seperti Darussalam Sarangkabun itu sudah tua ya, koperasinya ya, dari 1900 1956 ya koperasinya. Sudah lama berdiri Pak, paling sepuh itu kan. Dan ini pesantren yang pimpinannya adalah Guru Mursyid Thariqah, beliau Buya Alaidin. Jadi bapak-bapak yang belum Thariqah monggo segera, yang punya 40 ke atas ini ya. Pak Stafani udah Thariqah belum? Belum, wajib ini Pak. Mau udah 40 ke atas kan Pak? Nanti ya, monggo nih. Silakan dipilih aja Thariqahnya Pak, nggak ada paksaan. Nah jadi
minimal ada 5 Pak, 5 yang kita perlu agendakan. Jadi mohon setelah ini baik dengan Pemda Dumai yang mungkin di lingkup 3 pesantren ya, 2 pesantren yang di Dumai dengan kita nanti Al-Amin 3, kemudian yang di provinsi ya Pak PLH, nanti mohon yang 10 ini kita agendakan, kita rancang apa pelatihan untuk yang bisa diinginkan. Nah kami dari koperasi ini kemarin terhubung dengan Kemenkop, dengan Kabiro perencanaannya, bahwa di Kementerian Koperasi ada beberapa pelatihan. Nanti yang tidak difasilitasi, yang tidak bisa difasilitasi oleh jenengan yang provinsi maupun kota Dumai, kita akan mencoba ngambil jalur pelatihan yang budgetingnya itu disediakan oleh Kementerian Koperasi. Karena oleh karena kemarin diminta kita untuk bersurat ke Kementerian Koperasi tentang kegiatan kita dan 10 pesantren ini. Begitu Pak informasinya. Dan tujuan kita selain pusat edukasi ini bahwa kebun sawit pesantren ini akan kita kembangkan dengan pengembangan berbasis potensi kearifan lokal. Salah satu yang mau kita kembangkan bagaimana di antara sekian ratus hektar ya, dan beberapa hektar yang milik pesantren ini kita jadikan piloting sekitar 1 hektar atau setengah hektarnya yang benar-benar dikelola dengan total organik. Untuk contoh, biar ada contoh bagi masyarakat dan bagi kita semuanya di antara sekian banyak lahan ini, sehingga memang pengembangannya diantaranya adalah yang 10 ini berbasis potensi kearifan lokal dan ramah lingkungan. Jadi nanti kalau nggak ada lahannya disemprot pakai apa? Pakai apa? Kimia nggak ada. Nah, ini sampai ke Oktober ini diantaranya kita minta minimal setengah hektar. Itu bisa betul-betul disiapkan untuk yang tidak dikelola dengan atau 1 hektar atau 1 hektar sesuai dengan kemampuan masing-masing pesantren. Kemudian hal ini juga untuk mendukung bagaimana di pesantren yang 10 ini ada ternaknya Pak. Ada ternaknya. Jadi integrasi antara ternak dengan sawit. Di lahan yang tadi percontohan setengah hektar atau berapa, dengan menggandeng peternak yang ada di sekitar pesantren. Karena kalau pondok yang nggak punya basic ternak kok beternak mesti bahaya itu Pak. Jadi harus ngambil ahli dari masyarakat yang memang punya basic ternak. Jadi mohon nanti dari teman-teman pesantren ini diantara gambarannya yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian ini kan dalam rangka mendukung program ramah lingkungan tadi dan juga untuk mendukung pupuknya tadi untuk program ketahanan pangan. Ya, pupuknya tadi Pak. Pupuknya dengan organik. Ini kami yang di Al-Amin sudah punya 3 peternak sapi Pak, yang sudah kita edukasi. Pak, nanti tolong kotorannya jangan kena sinar matahari dan kena air hujan sebelum difermentasi. Nah ini alhamdulillah sudah 1 peternak sapi kelompok yang sudah mulai menyisihkan, karena kualitas pupuk yang dihasilkan itu lebih tinggi, nilai nutrisinya kalau makanan Pak itu ya, lebih tinggi. Nah jadi ini nanti beberapa agenda kedepannya sambil Bapak Ibu sekalian, ini yang 10 ini juga nanti kita kenalkan dengan produk-produk turunannya. Ini kita dengan 3 pesantren yang tergabung 10 ini, termasuk Al-Amin 11. Ini ada Pak Jamzuri ya Pak Jamzuri. Nah ini beliau, ini tim ahli kita untuk membuat mulai coklat sawit, kemudian kosmetik dan sabun. Ini semua kemarin dari bawa ke Belanda. Dan beberapa produk termasuk ada rawon rawon sawit ya. Cuma kemarin masih perlu pembenahan kalau rawon sawit. Itu beberapa Pak informasi yang bisa kami sampaikan ya. Izin mohon doanya kami yang dari Al-Amin, mudah-mudahan dengan dukungan Pak Safali baik provinsi maupun kota Dumai, juga Pak timnya Pak Sumarang bisa mempercepat kami. Mungkin kita punya 2 produk ini Pak yang akan kita pasarkan ke
termasuk 3 dengan coklat sawit. Ya, ada keripik tempe sama keripik ubi pedas sama coklat sawit ini ke Belanda. Karena pasarannya cukup bagus, teman-teman kita NU di Belanda banyak. Dan kemarin pedagang-pedagang kita juga banyak yang dari Sumbar, dari Rumbai, itu aslinya Rumbai juga ada. Jadi mereka siap menerima, tinggal kita menyelesaikan perizinan di kitanya. Karena harganya keren Pak, pakai euro di sana Pak. Jadi kita bisa ngangkat UKM yang ada di jaringan kita teman-teman sampai. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya agak panjang menyampaikan. Izin ya Pak Safari, Pak Haji Yunus ya. Mohon maaf ini, karena biar clear jelas semuanya. Nanti kalau sudah jelas dan bisa kita pahami bersama, ini menjadi doa kita Pak. Mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semuanya yang hadir dari jalur provinsi, pemerintah provinsi maupun kota Dumai, dan seluruh dari Pak dan Lana juga semua yang mungkin nggak sempat kami sebutkan. Mari sama-sama ini yang menjadi hajat yang mulia kita di dalam rangka supaya pesantren kuat dan bisa ngajak masyarakat Pak. Tujuannya itu pesantren supaya kuat dan bisa ngajak masyarakat lebih maju. Sehingga di sini kita kunci itu Pak, menuju Indonesia maju. Itu izin Bapak Ibu sekalian untuk membacakan Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kalinya kita menghadiahkan Fatihah kepada seluruh para wali-wali Allah dari arah barat sampai arah timur, kepada semua yang pernah menjadi guru-guru kita, masyayikh kita semuanya, dari sejak kita kecil dulu sampai hari ini, sampai kita tahu segala-galanya dan bisa di posisi seperti hari ini adalah jasa orang-orang yang paling mulia, guru-guru kita. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga kalinya kepada kedua orang tua kita, mertua kita, kakek nenek dari kedua orang tua kita dan mertua kita semuanya. Wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keempatnya akan menjadi hajat mulia kita, yaitu untuk mempersiapkan 10 pesantren sektor sawit percontohan tahun 2025 sebagai pusat edukasi pekebun sawit masyarakat sekitar pesantren menuju Indonesia maju untuk Provinsi Riau. Semoga mendapat ijabah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya nanti mohon kepada Bapak PJ Gubernur Riau dan juga dari Bapak Stafani untuk bisa berkenan membuka kegiatan pelatihan perdana, kegiatan
untuk 10 pesantren berbasis sawit yang ada di Provinsi Riau, dan insya Allah bismillah ini semoga membawa nilai tidak hanya secara lahiriah tapi betul-betul membawa dampak keberkahan yang Allah hadirkan kepada semua kita yang hadir hari ini, yang ikut mendoakan, yang ikut menyaksikan, dan semua yang akan terlibat bersama kita nantinya. Dan izin nanti Pak Haji Sumarna selaku mitra kita hari ini yang siap menggandeng 10 pesantren di Riau, mohon nanti sebelum Bapak Staf Ahli Wali Kota Dumai memberikan sambutan, kita minta Bapak Haji Sumarna untuk bisa memberikan sambutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh undangan yang baik dari provinsi, dari Kota Dumai, juga terutama dari keluarga besar Pondok Pesantren 10 ya, yang ada 30 orang peserta hari ini ikut selama 2 hari ya, hari ini dan besok. Ini kami mohon maaf, ini Alamin masih punya banyak keterbatasan Pak. Jadi walaupun kita sudah ada 1.500 santri Riau yang belajar di Alamin, tapi kita masih ya alhamdulillah bisa bermanfaat dengan segala keterbatasan. Mohon doanya kebermanfaatan kami bisa berkelanjutan sehingga menjadi jariah untuk kita semuanya yang terlibat di dalamnya. Akhirnya terima kasih, jazakumullah khairul jaza, wa ma'afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami selaku tuan rumah. Terima kasih atas segala dukungan dari semua pesantren, dari Bapak Haji Sumarna, juga dari pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Dumai, juga dari Pak Dandalan. Titip salam nanti Pak Sofyan, daripada beliau banyak sekali juga memberikan dukungan kepada kita. Jazakumullah khairul jaza, dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Haji Sumarna, SE Angka MM, selaku Direktur SDM Keuangan dan Mutu Internasional dan Direktur Utama Mutu Institute. Kata Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati al-ulama, para yai, punyai, pengurus 10 pondok pesantren, terlebih khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin selaku pas kita hari ini, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, beliau sahabat saya, guru saya. Juga tentunya yang kami hormati Bapak Haji Tengku Jawa Effendi yang mewakili Gubernur Riau, juga Bapak Haji Yunus mewakili Wali Kota Dumai hadir di acara kita, juga Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis Perkebunan, Pak Camat, Pak Lurah, juga Pak Mayor yang mewakili Lantamal di Dumai, juga tentunya semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mungkin menjelaskan sedikit mengenai institusi kami, Mutu Internasional dan Mutu Institute. Mutu Internasional itu branch dari PT Mutu Agung Lestari Tbk. Jadi hanya ada 2 perusahaan TBK di Indonesia yang bergerak dalam bidang testing inspection certification di Indonesia. Kemudian kurang dari 20 perusahaan di dunia yang TBK, perusahaan yang berpabrik di industri TIC. Kami perusahaan swasta nasional di bidang ini, dan kami memang berfokus kepada yang Indonesia unggul di situ. Mungkin ada pertanyaan, perusahaan TIC itu perusahaan apa sih? Perusahaan TIC adalah perusahaan yang menjadi middleman di tengah-tengah antara penjual dan pembeli untuk memastikan mutu, kuantitas, dan kualitas. Jadi penjual dan pembeli tentunya berindependensi ke tengah-tengah. Nah, sertifikasi kami di bidang kehutanan dan sawit adalah yang terbesar di dunia saat ini. Alhamdulillah. Untuk semua ekspor produk kehutanan, kayu dan turunannya, plywood dan semacamnya ke pasar Jepang, Jepang hanya kami yang mendapat lisensinya dari JAS.
Kemudian untuk yang ke Amerika, USA dan Arab, hanya kami dan SDS China yang punya lisensinya. Kemudian untuk yang sawit, pangsa pasar kami untuk ISPO dan harus itu kira-kira 1/4 dari sertifikat yang dikeluarkan. Jadi insya Allah Bapak-Bapak Ibu Proyai mengenai yang dari pesantren, pelatihan ini dilakukan oleh institusi yang memang terpercaya tertentu. Kami juga kanan dari BPD PKS tahun 2024 kami melakukan pelatihan di 5 provinsi, paling banyak untuk pelatihan ISPO. Nah, kami juga menggandeng Poltek Kalbar, karena Poltek Kalbar ini datang dari Riau, jadi kami juga komunitas setempatnya kami gandeng untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian kenapa kami melakukan ini? Dari Pak Yai Zainal sudah sampaikan. Kebetulan alhamdulillah kami menjadi bendahara umum Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Ini mitranya BI Bank Indonesia, ada lebih dari 2000 pesantren di situ. Pak Yai Zainal kebetulan juga ketua DPB Riau di emiten. Selain banyak lagi yang lain, karena kalau kami kemana-mana lakukan pelatihan atau kabut, sering sekali ketemu dengan Pak Yai dan Amin. Mungkin tepuk tangan dulu buat Pak Yai ini. Jadi tadi kami juga punya anak perusahaan di China, di Malaysia, di Jepang, di Vietnam, di sana ada ya saja. Mohon maaf tadi buka-bukain dua, karena ada mitra di sana yang menawarkan supaya kantor kami pindah ke tempatnya beliau. Kami sudah kerjasama dengan lembaga sertifikasi seperti kami yang terbesar juga di Vietnam. Terus kami juga sekarang masuk ke karbon, Bapak Ibu. Nah, karbon ini basisnya juga lahan. Jadi kalau untuk yang kayu terutama bahkan 90% lebih perusahaan kayu pasti pelanggan kami. Karena sertifikasinya hanya kami yang punya di Indonesia ini dan di Asia Pasifik ya, kalau masuk ke Jepang atau ke Amerika. Pesantren punya potensi untuk itu. Yang tadi Pak Yai Zainal sudah sampaikan betapa pesantren ini butuh akses sebetulnya. Nah, kami menggunakan CSR kami ingin mengajak bukan hanya di pelatihan ini, semua pelatihan yang lain sampai ke sertifikasinya. Karena kita juga punya kepentingan, kebetulan kami juga dari keluarga besar pesantren, asistennya Romi Yai Nasib, ketua umum emiten, beliau ketua 2 di PBNU dan putra pendiri NU Kiai Haji Muhammad Surya. Kita ingin pesantren, karena kami melatih banyak Bapak Ibu di perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu juga yang sawit harus punya setiap PKS minimal 2 penyelia. Auditornya kami yang latih, dan ini ada akreditasinya dari Departemen Pertanian, dan harus ada juga tentunya menunjukkan dari BPD PKS kalau pendananya dari BPD PKS. Dan sayang sekali kalau pesantren tidak bisa dilibatkan. Pesantren ini sebetulnya salah satu yang paling kuat merekatkan NKRI. Luar biasa pesantren ini, dan ini khas Indonesia, khas budaya kita, lembaga pendidikan yang berakar begitu panjang. Jadi penting buat kita semua untuk membantu pesantren, karena pesantren kuat, masyarakat kuat, Indonesia kuat, insyaallah. Dan pemerintah kita juga luar biasa bantuannya buat pesantren ini. Jadi lepas dari kontroversinya, misalnya tambang bahkan diberikan juga haknya kepada lembaga ormas-ormas keagamaan Islam. Lepas dari kontroversinya, itu adalah jalan yang baik sebetulnya, karena dengan begitu bukan hanya, mohon maaf ya, yang lain yang menikmati, pesantren juga bisa menikmati. Terus kita tidak harus langsung mengelola, bisa memasukkannya lagi tapi dapat dividen. Karena begitu juga Pak, Bapak Ibu di luar negeri sana itu semua lembaga keagamaan Kristen, Yahudi ya, melakukan yang sama Bapak. Jadi di backup oleh industri, oleh pemerintahan, sehingga menjadi sangat kuat. Karena negara juga butuh tuntunan, ya, butuh tuntunan dari pesantren-pesantren ini tentunya juga, supaya jangan lari dari Pancasila kita itu. Ya. Mungkin itu, jadi insyaallah kami juga sangat senang. Terima kasih sudah dikunjungi, yang bertemu dengan bapak-bapak dari Provinsi Riau, dari Dumai, juga Dinas Perkebunan, dan insya Allah akses yang kita punya kita ingin kerjasamakan Bapak,
kami juga mungkin nanti tunggu saja pengumumannya masuk di industri halal. Karena juga kami ingin, jadi kalau kami masuk ke sebuah industri, kami ingin menjadi nomor satu bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia. Kami juga punya lembaga sertifikasi di bidang tambang sebetulnya di anak perusahaan kami. Nah, semua potensi-potensi ini di Happy Trend kami undang para profesional pengusaha juga untuk ikut bergabung membantu pemberdayaan pesantren. Karena sebetulnya bahkan yang non muslim pun membantu, Pak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, semua ingin bantu. Pemerintah juga tinggal bagaimana. Pak Yai Zainal ini luar biasa, karena beliau tadi sudah untuk acara ini beliau sudah mengundang semuanya. Di salah satu contohnya inisiatif seperti ini yang menurut kami akan sangat baik, bukan cuma buat pesantren, buat masyarakat sekitar, juga buat Pemda, kota, provinsi dan negara. Mungkin itu, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Biar itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan dibawa oleh Wali Kota Dumai yang hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. kepada Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Muhammadur Rasulullah sallallahu. Yang sama-sama kita hormati terhormat Pak Kiai Zainal Abidin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kita hormati pejabat beliau yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pak Dirjen. Kemudian yang kita hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, yang kita hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Kemudian yang kita hormati Forkopimda yang hadir Pak Danlanal, wakilnya Pak Sofian. Kemudian Pak Camat Kebun Barat, mana Pak Camat dari Kebun Barat? Pak Lurah Pak Gladi, kemudian Pak Kua, kemudian seluruh pimpinan pondok pesantren, ada 10 pondok pesantren tadi yang hadir yang mengikuti program pelatihan ini. Pada hari Jumat yang berkah ini kita kembali kepada Allah bersyukur atas kehadiran dan keberkahannya kita dapat hadir bersama-sama pada pagi hari ini untuk mengikuti pembukaan pelatihan perkebunan sawit bagi pesantren percontohan. Disampaikan tadi ada 10 pesantren yang sudah diagendakan dari 25 pesantren yang direncanakan. Pertama-tama kami menyampaikan salam maaf dari Pak Wali Kota Dumai yang mungkin sudah berkali-kali kemari ya. Pada kesempatan pagi hari ini tanpa mengurangi rasa hormat beliau, diwakilkan kepada kami untuk bisa hadir bersama-sama pada pagi hari ini tanpa mengurangi hormat beliau. Dan arti pentingnya acara ini, maka kami bisa hadir bersama-sama dengan seluruh peserta pelajar pada hari ini dari Pak Kiai Zainal Abidin. Kemudian tadi yang kami hormati, yang sangat kami banggakan Pak Haji Sumarna, jauh-jauh datang dari Jakarta Pak, dari PT Multi, dari PT Mutu Agung Lestari. Jadi kami sampaikan bahwa brand Kota Dumai adalah kota idaman Pak, adalah yang sekarang digandengkan kota dengan tujuan investasi. Jadi tadi ditanya juga oleh Pak Sumarna apa yang produk yang kita program oleh Kota Dumai. Sekarang Dumai jadi kota pariwisata. Jadi dengan pariwisata itu semua bisa diangkat. Pariwisata apa saja yang sudah ada sekarang adalah ikon yang sangat terkenal adalah Dumai Islamic Center yang berada di pusat kota. Itu dalam wisata religi. Kemudian kita jadikan semua pusat-pusat daerah kita itu berada di timur dan barat menjadi kawasan wisata. Jadi dengan kawasan wisata itu memang tidak seindah Sumatera Barat, tapi paling tidak yang beliau ini semua datang ke rumah. Itu nanti bisa mengangkat UMKM kita, terutama apalagi yang ada di pesantren. Jadi sedikit saja bisa bukan karena tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Kiai Zainal bahwa kita tahu tadi bahwa semua yang ada sekarang image-nya atau stigma yang ada bahwa pesantren adalah menjadi pusat pengembangan agama Islam.
itu yang kita robah, bukan kita robah ya, kita perluas makanya menjadi pusat ekonomi syariah. Yang domainnya adalah yang menjadi pilot project atau pionirnya adalah pesantren Al-Amin. Sejak saya Bapak Ekonomi lagi itu Pak Arab ya. Jadi kita mohon dukungan kita semua untuk bisa menjadi pesantren ini menjadi pusat ekonomi syariah. Jadi Dubai menjadi percontohannya. Jadi kita berharap bantuan terutama kepada Pak Sumana, kami mohon dukunganlah semua apa yang bisa dibantu dalam rangka pengembangan. Karena ini fokusnya sawit, apa saja yang menjadi produk turunan kenapa sudah ada tadi di gambar-gambar kita sudah juga itu semua produk yang dari sawit. Di sawit kemarin juga dari Kadin, ya Pak Zainalin sudah meningkatkan juga untuk ekspor di sawit. Jadi apa saja yang bisa kita ekspor dari produk-produk ini, jadi tentu modal lah dulu, modal sampai keterampilan dan akses pasarnya Pak. Jadi ini akses pasarnya, kemudian produknya juga kalau sudah ada pasarnya, kalau produknya tidak cukup tidak bisa juga Pak. Jadi kita harus siap semua, sudah ada pasarnya, produknya jangan sampai jangan sampai kurang gitu, karena jumlah produk kalau dalam jumlah yang besar. Sebab itu mari kita bersama-sama mendukung semua program ini dan semua stakeholder. Kemudian tadi di Bukit-Kapur ada An-Najah Pak ya, ada Runajah. Kemudian di samping itu di Bukit-Kapur juga bukan An-Najah Pak, ada pesantren dulu Iglesias, sekarang namanya Imam Malik. Dia punya lahan yang sangat luas, cuma sekarang pengelola pesantrennya mungkin kurang SDM-nya. Itu mungkin sama dengan An-Najah, itu sangat luas sawitnya. Nanti mungkin Pak Dezana bisa mengganti ya, Pak Irfan ya. Sekarang bukan Pak Irfan lagi mungkin. Itu sangat luas dulu Pak mayoritas. Oh ya. Oh ya, karena tadi itu loh Pak kepengurusannya gitu, yang selalu gonta-ganti. Jadi kita sangat mendukung program ini atas nama pemerintah daerah. Sekaligus juga mungkin Pak dari pemerintah Provinsi Riau juga sangat mendukung karena itu sekolah Provinsi Riau Pak. Saya kira itu saya mungkin tidak berbuat panjang-panjang. Sekali lagi selamat datang Pak Sumana selama 2 hari. Mungkin setelah ini mungkin kan maunya di hotel mungkin lebih nyaman ya. Ini ala pesantren Pak ya, mohon maaf atas setelah terbatas ini. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas saya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya sambutannya akan dibawakan oleh Bapak PJ Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang keuangan dan ekonomi Bapak Tengku Zul Effendi SHMSI, sekalian membuka acara dan penandatanganan komitmen bersama Koperasi Produsen Pondok Pesantren Al-Amin Dumai bersama 10 pesantren Seriau tahun 2025. Kepada Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati terutama yang tuan rumah Pak Kiai Haji Pak ya. Haji Pak, doa haji. Tadi dibisikkan belum haji Pak. Mudah-mudahan yang datang insyaallah ya Pak. Ya. Beserta seluruh jajaran tuan rumah kita ucapkan terima kasih sudah menggagas kegiatan ini. Kemudian Pak Sumarna dari Jakarta sebagai narasumber dan para narasumber yang lain yang hadir pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Pak Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kota Dumai, mungkin Pak ini Pak Wali Kota Dumai, terkelakang Pak maaf Pak. Diwakili Pak Staf Ahli Pak Muhammad Yunus. Memang staf ahli ini biasanya tugasnya wakil mewakili Pak. Nah, banyak. Iya. Pak dan Ladang Dumai atau yang mewakili Pak Mayor Sofian, Pak Camat, Pak Lurah, para pimpinan pondok pesantren yang hadir pada saat ini. Ada yang belum tersebut, mohon maaf kalau ada yang ketinggalan. Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT.
Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, hadir bersilaturahim pada kesempatan ini di pondok pesantren pimpinan Pak Kiai Zainal Abidin. Kemudian salawat dan salam tentu tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali juga saya tidak akan banyak menyampaikan pada kesempatan ini, namun pada intinya sebagai yang ditunjuk oleh Pak PJ Gubernur mewakili beliau pada acara ini, pertama sekali tentu kami menyambut baik kegiatan ini. Tentu ini akan memberikan manfaat. Ini judulnya juga sangat menarik nih Pak. Kalau saya sangat menarik, ini judulnya pelatihan pekebun sawit pesantren. Kata kuncinya itu. Yang kedua, edukasi pekebun sawit sekitarnya gitu. Itu ada dua kata kunci sebenarnya yang sangat kita apresiasi pada kegiatan ini, karena kemitraan ini sangat penting. Jadi yang namanya pondok pesantren maju sendiri dan masyarakat sekitar yang punya kebun juga jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat kita dukung dan akan sambut baik kegiatan ini, kemudian akan memberikan berkahnya bagi kedua pihak, pesantrennya maupun masyarakat kebun yang ada di sekitar pesantren tersebut. Kemudian kita yakin kegiatan itu akan sangat memberikan manfaat kepada peserta maupun nanti yang tadi memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat pekebun di sekitar pesantren. Saya dulu sebelum jadi staf ahli ini Pak, kepala dinas sosial Pak. Nah, kepala dinas sosial itu salah satu tugas adalah pembinaan panti asuhan Pak. Panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat terutama, di samping kita sendiri juga punya panti asuhan. Nah saya teringat lupa saya apakah di rumah ini apa di Rohil gitu. Ada pondok pesantren, ada panti asuhan itu yang juga ada pesantrennya dan ada kebunnya gitu. Itu rumah ini tak kalau tak saya salah gitu. Sangat menarik gitu. Artinya ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pesantren. Artinya kalau pesantren dan panti asuhan itu punya sumber daya, artinya ketergantungan ke pihak lain itu akan semakin dikurangi, karena memang kami kemarin dari pemerintah Provinsi Riau punya program memberikan bantuan kepada pondok-pondok, kepada panti-panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah, dan ini memang alhamdulillah sangat disupport oleh para pengelola panti asuhan dan juga mendapatkan apresiasi dari kawan-kawan pengasuh panti asuhan di seluruh Indonesia. Jadi sampai-sampai saya dulu pernah diminta juga oleh kawan-kawan forum panti nasional itu untuk memberikan semacam petuah-petuah bagaimana pemerintah Provinsi Riau mampu atau bisa memberikan bantuan kepada panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat. Alhamdulillah sudah banyak daerah-daerah lain yang ikut jejak kita. Nah, saya pikir dengan pelatihan ini juga akan memberikan dampak yang positif seperti tadi yang disampaikan kedua belah pihak. Karena memang kalau salah Pak, tadi kita punya menurut data itu di Riau ini ada sekitar 4 juta hektar kebun sawit Pak. Itu yang terdaftar gitu, yang di luar itu gitu. Nah, kita berharap juga artinya ini juga akan memberikan sumber pendapatan bagi daerah gitu, karena daerah dapat dana bagi hasil sawit. Berapa tahun lalu Pak? 70 miliar ya. Artinya sejak tahun 2024 yang lalu daerah-daerah penghasil sawit itu memperoleh dana bagi hasil.
Nah, mudah-mudahan dengan dana bagi hasil ini juga akan sangat membantu pemerintah membangun daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan sawit, karena memang sawit-sawit ini juga apalagi oleh perusahaan besar dampak juga sangat luas. Pemerintah tentu pertama tadi saya sampaikan apresiasi dan tentu akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini, Pak. Insyaallah mudah-mudahan dari kami pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan sesuai dengan kewenangan tentu kita akan berikan. Jadi silakan nanti, pikir tidak ada salahnya akan selalu kita berkoordinasi dan berkomunikasi karena ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau pada khususnya. Kita tentu akan memberikan dukungan dan support sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada. Jadi mungkin itu, terima kasih juga, ini mohon maaf saya ada hal yang berkenan di pada kesempatan ini. Baik, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka pelatihan perkebunan sawit pesantren percontohan tahun 2025 sebagai pusat edukasi perkebunan sawit masyarakat sekitar pesantren menuju Indonesia maju. Mari Pak, sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, semangatnya. Oke, kasih. Pak Wali. Iya. Perwakilan Pak Wali Kota. Sebelah kanannya. Pak Kadis Perkebunan. Pak, monggo dengan setara gitu. Bapak semangat. Pesantren. Pak Lurah mana Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Mensaksikan tanda tangan. Pak Kadis. Bapak Kadis. Sup jagung. Pak Lurah, Pak Camat ada Pak Lurah? Ada perlu ya tadi Pak Lurah. Udah. Pak dari Lana, monggo Pak. Iya wajib tuh. Pendukung utama. Kan sektor keamanan ini kan. Pemerintah laut. Mana nih Pak? Sini. Oh iya. Nanti kami minta nomornya Pak, sama nama lengkapnya. Baik. Pak foto dulu kita kan dari jajaran pemerintah. 1, 2, 3. Oke, semangatnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum